Kita bahas dulu sholat 5 waktu. Sholat ini tolak ukur. Dosa paling gede itu Pak, ninggalkan sholat. Dosa paling gede itu ninggalkan sholat. Awas lu, hati-hati ini, jangan dibuat enteng. Malah mendapat Imam Ahmad, Imam Sufyan Tsauri, hukumnya kufur walaupun kasal, mal kasal. Karena sebab malas pun ninggalkan sholat kafir hukumnya. Kalau kita jumhur menyatakan yang kafir itu kalau jahidan wujubas sholat, mengingkari kewajiban sholat. Karena Nabi berkata begini, man taraka sholata, siapa orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, gak ada udur. Gak ada udur. Faqad kafara jiharon, berarti telah melakukan kekufuran dengan sengaja. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan meninggalkan sholat sengaja jahidan dalam keadaan mengingkari kewajiban sholat. Bagi anak, sholat tidak wajib. Kafir. Kafir ini orang sudah murtad. Orang kalau sudah mengingkari kewajiban agama, dia menyatakan gak wajib, kafir Pak. Perempuan misalnya menyatakan gak wajib perempuan itu pakai jilbab, kafir. Artinya gak wajib untuk menutup badannya, auratnya, bisa kufur. Orang kalau sudah menyatakan Quran itu bukan wahyu Allah, kafir. Ka'bah itu enggak ada, bukan di Mekah. Yang ada di Jombang misalnya, yang ada di Pasuruan, Sungi lagi. Bisa kafir. Mengingkari kuburan Nabi Muhammad, enggak ada di Madinah itu. Kuburan Nabi Muhammad bukan di Madinah, ada di Gunung Kawi misalnya. Bisa kafir itu. Itu dengan ijma itu wajib diyakini itu. Wajib diyakini. Hati-hati, tidak boleh orang entengkan. Tinggalkan sholat itu bahaya. Tidak ada satu kewajiban yang hukumnya bagi orang yang meninggalkannya dibunuh kecuali sholat. Dibunuh Pak. Jadi kalau ada orang nggak sholat duhur, orang nggak sholat duhur, diperintahkan sholat, nggak mau sampai asar, sholat, digodoi duhurnya sekali, nggak mau sampai maghrib, penggal kepalanya dalam hukum Islam. Ini orang nggak layak di hidup di atas dunia. Wih, berat itu sholat itu. Cuma dienteng tuh. Hanya sekedar sibuk becak, ayo enggak sholat. Hanya sekedar macul ada di sawah, enggak sholat. Hanya sekedar jadi kuli, enggak sholat. Awas lu, hati-hati. Ada satu riwayat, man taraka faridatan faqad kutiba ismuhu ala babin nar, hadza labudda min dukhulin nar. Siapa orang yang meninggalkan satu kewajiban sholat dengan sengaja ya, nggak digodoi, nggak nyesel, berarti udah tertulis di pintu neraka, ini orang harus disiksa di neraka. Alhamdulillah, mas hati-hati ya. Selain wajib dirinya melakukan sholat, wajib yang dalam kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Contoh, dia menafkahi istri, istri jangan sampai nggak sholat. Menafkahi anak, anak jangan sampai nggak sholat.
Dia punya pegawai, jangan sampai pegawainya nggak sholat. Pembantu, jangan sampai pembantunya tidak sholat. Wajib dikontrol itu. Kalau enggak balaknya gede. Miara orang nggak sholat ini balak, Pak. Bu, miara orang nggak sholat ini balak. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih, alamatud dunia. Satu saat Habib Abdurrahman ini orang terhormat, Pak, wali, alim yang luar biasa. Kok dapat fitnah sampai di penjara? Ya semua kaget, salah apa ini? Kenapa ini? Beliau pasrah aja, pasrah. Sampai akhirnya terbukti tidak salah, keluar. Cuma dia koreksi. Apa salah saya terhadap ajaran agama ini? Lawong ibadahnya seperti begitu, ilmunya seperti begitu, aktivitasnya selalu sibuk, selalu zikir. Diteliti, ternyata ada satu yang ia lupa. Biasanya selalu ngingetkan sama pembantu sholat sehingga mereka sholat. Satu saat nggak ngingetkan, ada yang nggak sholat, sampai akhirnya dia diingatkan oleh Allah, dapat fitnaan sampai masuk penjara. Bahaya itu. Karena itu adzambu syu'mun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu adalah membuat kesialan bagi yang bukan pelakunya. Masih duduk sing nglakoni, walaupun tidak yang melakukan, dia akan mendapat sialnya. Ada orang titip sama kamu ganja, nggak tahu. Digerbek sama polisi, kamu masuk penjara juga. Sial. Karena itu jangan berteman dengan orang yang tidak baik, orang yang maksiat. Kenapa? Pasti akan dapat sialnya nanti. Pasti akan dapat sialnya. Nyupiri perampok gitu, Pak. Nyupiri perampok. Disupirkan perampok tadi itu. Dia bakal akan masuk penjara. Karena itu jangan mau kompromi dengan orang yang maksiat kepada Allah. Hati-hati meninggalkan sholat, hati-hati. Nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatu. Pertama nanti yang akan dihisab di hari kiamat itu sholat. Telok demi sholatnya. Oh tepat waktu, ikhlas, berjamaah, fa'in wujidat tamah. Kalau selama hidupnya ini sempurna sholatnya, gubilat wasairu amali, dianggap yang lainnya bagus. Sholatnya bagus, nggak mungkin puasanya nggak bagus, nggak mungkin zakatnya nggak bagus, nggak mungkin yang lainnya, dianggap semuanya bagus. Wa in wujidat naqisah, kalau dianggap sholat ini kurang, ya, acak-acakan sholatnya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, riya lagi, nggak sempurna. Maka seluruh amalnya dianggap, walaupun pondoknya besar, walaupun madrasahnya banyak muridnya, walaupun dia sering buat maulid gede-gedean, sampai mercone rong jam tidak mandek misalnya, semuanya akan sia-sia kalau sholatnya tidak diperhatikan. Walaupun hadir hol nggak sholat, ziarah nggak sholat, maka semuanya dianggap tidak beres. Awas, hati-hati. Sholat jadikan prioritas utama. Selain sholat itu menjadi ukuran utama, sholat itu Pak, pahalanya gede besar sekali.
Wih, untuk urusan dunia, sholat itu menjadi pelancar. Pernah Nabi berkata kepada sahabat Abu Hurairah, sahabat yang miskin. Zamannya Nabi. Termasuk ashabu sufa. Rumah itu tidak punya, tidurnya di masjid. Nabi berkata, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salat. Ya'tikallahu rizq min haitsu la tahtasib. Yu'tikallahu rizq min haitsu lam tahtasib. Abu Hurairah, perintahkan ya keluarga kamu untuk betul-betul jaga sholat benar. Sholatnya berjamaah awal waktu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki yang sekiranya kamu nggak sangka-sangka. Sesuai dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan ya keluarga kamu untuk jaga salat yang benar. Sabar melaksanakan dengan sempurna. Aku ini Allah yang merintahkan kamu salat, yang merintahkan kamu taat ini, enggak pernah minta rezeki kamu. Urusan kerja tok urip ini ya. Aku ini nggak pernah minta rezeki kamu. Memang bayar Tuhan kamu. Ada pajaknya? Enggak juga. Nah, narzuquk. Aku ini sudah jamin rezekinya kamu. Enggak mungkin kamu itu mati kecuali rezeki kamu sudah sempurna. Karena itu orang kalau kepingin sukses, sholatnya jangan sampai ditinggalkan hatta yang sunnah. Orang dulu itu Pak, Haji Karim, Hajjah Aisyah, itu kadang-kadang mereka enggak punya titel. Petani, ya petani asli, tidak ada, bukan karena insinyur pertanian. Mereka bukan ahli ekonomi, tidak ada sarjana ekonomi, enggak. Kadang-kadang buta huruf, tapi sawahnya hektaran. Puluhan hektar, tambaknya puluhan hektar. Ternyata istiqomahnya ibadah enggak pernah merosot, tetap malah tambah meningkat. Kalau sudah dia dalam nikmat, bagi-bagi nikmatnya. Panen po, tetangga dibagi po. Panen beras, tetangga dibagi beras. Panen tambah, pepandat. Sekarang itu, durung woi lho, wis diborongno. Saking medite. Belum dipanen, sudah dijual, sudah transaksi. Berkahnya kurang. Akhirnya sawah-sawahnya banyak dijual. Saomai gitu loh, dibangno. Kenapa? Enggak berkah, sholatnya berantakan. Dulu itu tidak memulai segala sesuatu kecuali setelah melaksanakan sholat duha. Setiap hari begitu. Dulu itu masih, Masya Allah, datang ke orang-orang soleh. Mau nebar benur, ada ditambah, minta doa. Sama orang tua, sama orang soleh. Gitu dulu. Mau mulai sawah juga begitu. Minta doa. Tidak ada begitu, tidak ada. Kalau sudah panen, selamatan ngundang orang. Kayak panganan, kayak mayoran. Sekarang tidak ada. Tidak ada begitu. Karena itu sudah berubah. Telan, sawah di pinggir jalan di keraton dulu. Teh haji-haji gape. Saya ingin teh selamat di tugu pondok. Enggak selesai. Bukan punya kita lagi. Kan itu balik maning ya. Ibadah yang benar. Insya Allah rezekinya lancar nanti. Ya, rezekinya lancar.